Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'in Rasulullah ila rabbil alamin Islam dan rahmat Muhammad al-Maulid summa ila ya Allah ala alamna rabbil alamin basir al-syekh Rudin ar-Razi wa ala man syekhuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin ar-rahman ar-rahim al-mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا العلي العظيم على كل حرف كتب إلى بدين ودار دهرنا دولانكم من يمن سلام سلام قال دارنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث في بيان تقدم مذهبه على سائر المذهب بسبب الأسماء والألقاب. Pasal yang ketiga pada menyatakan terdahulu madhabnya Imam Syafi'i atas seluruh madhab-madhab yang lain dengan sebab nama dan gelar. Ilam anna atba' Syafi'i mulaqabuna inda ashabil ilm wa jumhuril khalqi bi annahum ashabul hadisi. Ketahui olehmu bahwasanya pengikut Imam Syafi'i mereka diberi gelar di sisi orang-orang yang ahli ilmu dan kebanyakan makhluk mereka diberi gelar dengan ashabul hadis, orang-orang ahli hadis. Wa ashab Abi Hanifah mulaqabuna bi annahum ashabur ra'yi inda jumhuril khalqi. Dan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah mereka diberi gelar yakni ashabur ra'yi, orang-orang yang mempunyai pendapat atau pikiran inda jumhuril khalqi. Wa dzalika yujibu rujhana madzhab Syafi'i, dan antara orang yang punya pendapat dengan ahli hadis menanglah itu ahli hadis tersebut. Bayan maqamil awal min wujuhin, sebagai kenyataan maqam yang pertama dari beberapa jalan. Al-awwal inna jami'al farqi lahu khadaru fi mahmalin wahidin. Sesungguhnya seluruh ini golongan mereka jikalau hadir pada jamaah yang satu, mahfalin wahidin, pada jamaah yang satu, summa qama insanun wa dzakara ashabal hadisi bimadhin aw bidhammin, kemudian berdiri itu manusia dan menyebutkan ia akan ashabul hadis baik dengan memuji atau mencela, fa innahu yatasara'u ila fahmi kulli wahidin annal murad bidzalikal kalam ashabul Syafi'i. Kalau mereka memuji atau mencela ahli-ahli hadis atau ashabul hadis, mereka mengerti yang dimaksud itu yakni sahabat-sahabat daripada Imam Syafi'i. Fa inna ashabul hadis, karena para sahabat Imam Syafi'i itu mereka ahli hadis atau ashabul hadis. Wa dzalika yadullu ala ittifaqil kulli ala annahum humul mukhtassuna bihadzal laqbi. Dan yang disebut dengan ahli hadis atau ashabul hadis itulah sahabat-sahabat daripada Imam Syafi'i. Wa amma ashabu Abi Hanifah wal mukhtassuna bi annahum ashabur ra'yi. Adapun sahabat Imam Abu Hanifah mereka dikhususkan dengan bahwasanya mereka ashabur ra'yi, orang-orang yang punya pikiran atau pendapat. Wa dalilu ala aini ma dzakarnahu summa naqulu innahum mu'tarifu liman humul mukhtassuna bihadzal laqabi wa isbatu anal amra kadzalika kal ma'lumi bid darurati fala hajata ilahi ilal istidlali. Wal wajusani fi taqriri dzalika nasabul hadis humul ladzina yansuruna al haditsa wa yuraghibuna an-nasa fi tamassuki bihi. Dan yang kedua, jalan yang kedua bahwasanya orang-orang ahli hadis tersebut ashabul hadis mereka yansurunal hadisa, mereka menolong akan ini hadis dan menggembarkan akan manusia pada berpegang dengan ini hadis. Wa man yamna'unahum an tamassuki bi ghairihi, dan mereka menegah orang daripada berpegang dengan selain ini hadis.
ولا نرى في الدنيا طائفة موصوفة بهذا الصفات إلا أصحاب الشافعي. Dan kami tidak melihat pada ini dunia golongan yang disifatkan dengan ini sifat kecuali sahabat-sahabat daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu Sidin lebih mendahulukan hadis itu daripada pendapat Sidin. Jadi Imam Syafi'i itu lebih mendahulukan hadis Rasulullah daripada pendapat Sidin. Wadhalika li'anna nasa fariqani. Karena manusia itu terbagi dua golongan, minhum man la yaqbalu khabar al-wahid. Ada segolongan manusia tidak menerima kabar yang satu. Wala syakka annahu la yasduqu alaihi hadu min ashabil hadis. Karena mereka mengatakan kalau kabar daripada satu yang meriwayatkan, mereka tidak mengatakan mereka itu sebagai ashabul hadis. Wa min man yaqbalu khabar wahid wa hum aidan fariqani. Dan ada juga mereka itu menerima kabar yang satu, walaupun hadis itu periwayatnya satu, tapi mereka menerima, dan ini pun dua golongan. Minhum man yuqaddimu al-qiyas al-jali ala khabar wahid. Ada orang yang lebih mendahulukan kias daripada kabar yang satu. Ada yang mendahulukan kias daripada kabar yang satu. Wahum ashabu Abu Hanifah. Dan itulah sahabat-sahabat daripada Imam Abu Hanifah. Sidin lebih mendahulukan kias daripada itu hadis, tapi yang menghabarkan cuma satu orang. Wahaulai audan laisu min ashabil hadis. Dan mereka ini bukan sebagai disebut ahli hadis atau ashabil hadis. Lianna man qaddama ra'ya alal hadis imtana ayyuqalu innahu min ashabil hadis. Karena orang yang mendahulukan pendapat pikiran atas hadis, dan ia tertegah apabila ia disebut sebagai ahli hadis. Orang yang mendahulukan pendapat daripada hadis, orang itu tidak disebut sebagai ashabul hadis. Minhan man yuqaddimul khabar 'ala qiyas. Ada juga yang mendahulukan itu hadis daripada qiyas. Kayak orang zakat, misalnya berzakat fitrah. Kenapa pakai baras, padahal zakat fitrah itu asalnya pakai gandum. Karena pemakan kita baras, lalu dikiaslah gandum itu dengan beras. Itu namanya kias. Kias itu seperti di Quran, fala takun lahuma ufin. Jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tua kamu kata-kata cih atau ah. Kata-kata ah hanya dengan orang tua itu tidak boleh, apalagi misalnya memukul. Wa min man yuqaddimu al-khabar 'ala qiyas haula audan fariqani. Ada orang yang mendahulukan kabar hadis daripada qiyas, dan ini pun terbagi dua golongan. Minhum man yakunu muhaddisan mahdhan la yadullu ala riwayati Umar wa ahwali ruwat. Wa amma idza ala al-amru ila kayfiyati istilmil khabar wa turq istibatil ahkam bihi fa innahu yasiru anhu ajizan wa hadha aidan yata'addaru tasmiyatu bi sahibil hadis. Lianna tasis sahibil hadis biman yakunu lahu qudratun ala tamassukihi wa dab'ul mata'ini wal al-islahnu la syakka annahu awla wa al yakun man la yakunu mahu min al-hadis illa mahdhar riwayatil ariyati anil fahmi wa dirayati. Wa idha waqa'at ala madmi ma dhakarnahu
alimtu annaka la tajidu bidunya ta'ifatan mausuman bil sifati wal khisal hamidah wal khilalil marudiyah illa ashab syafi'i. Dan apabila sudah terjadi atas kumpulan apa yang telah kami sebutkan itu, aku tahu ya Sidin, bahwasanya engkau tidak mendapat pada dunia akan golongan yang bersifat dengan ini sifat dan perkara-perkara yang terpuji dan perkara-perkara yang diridhai kecuali ashabul syafi'i, kecuali itu sahabat-sahabat daripada Imam Syafi'i. Masabata anum humu al-mausubun haqqan bin ashabul hadis, maka apabila disebut ashabul hadis itu yang dikehendaki yakni Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat beliau. Wa inna ma qulna inna subuta hadzal laqbi yadullu ala mazidil fadilati dzalika li anna al-haditsa ibaratun anil Qur'an. Karena sebenarnya hadis itu satu ibarat daripada Quran. Kalau bahasa orang ini, hadis itu terjemahan Al-Quran. Kalau Quran itu dari Allah, kalau hadis itu dari Rasulullah, lalu disebut hadis. Jadi menterjemahkan, mentafsirkan Quran itu hadis. Ibaratun, sebenarnya hadis itu satu ibarat daripada Al-Quran. Jaka hadis itu dari Allah, itu narannya ujar Sidin Quran. Au an khabari Rasul, hadis itu kabar daripada Rasul. Hadis itu kabar daripada Rasul. Wa anil takdiraini, wa innal muntasiba ilaihi yakunu muntasiban ila dinillah wa dini rasulih. Kenapa dinisbahkan kepada agama, dan apabila dinisbahkan kepadanya, niscaya adalah ia hadis itu sebagai agama Allah dan sebagai agama Rasulnya. Wa kana ijma'un nas ala takhsisi hadhihi ta'ifati bihadzal laqbi, maka ijma' manusia atas mengkhususkan ini golongan dengan ini gelar sebagai ahli hadis. Ijma'an minhum ala anna hadza ta'ibatahum ahlullahi wa khasatuh. Ashabul hadis inilah satu golongan, mereka ini ahlillah dan orang-orang yang keistimewaan Allah Ta'ala. Wa naftakiru hahuna ila bayanna lafdzal hadisi yatanawalul Qur'an, bahwasanya lafaz hadis itu yatanawalul Qur'an, mencapai ia, mengambil ia akan Al-Qur'an terkadang-kadang, wal khabar ukhra, dan disebut juga hadis itu termasuk khabar. Imma ayatanawalul Qur'an faidullu ala ayatin ihdaha qaulu ta'ala Allah nazzala ahsanal hadisi, seperti di dalam Al-Quran Allah menurunkan sebaik-baik hadis. Masuk sebaik-baik hadis yakni Quran. Jadi bisa saja hadis itu maknanya Al-Quran. Hadis maknanya Al-Quran. Wasani qaulullah ta'ala falyatu bihadisin mislih, falyatu bihadisin mislih, falyatu biqur'anin mislih. Datangkan olehmu dengan Quran seumpamanya. Tapi ujasin lafaznya hadis tapi maknanya Quran. Lafaznya hadis tapi maknanya Quran. Wasali suha qauluhu ta'ala apa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakun, apa min hadzal hadisi, apa min hadzal Quran. Hadis maknanya Quran. Wa rabi'a qauluhu ta'ala wa man asdaqu minallahi haditsa, ay Qur'ana. Wa khamis wa qauluhu ta'ala
Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadisi. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal Qur'ani. Wa amma bayanu anna lafdzal hadisi yatanawalul akhbara, dan adapun yang menyatakan lafaz hadis itu bisa mencapai mana khabar, bayadulu alaihi umurun, ada yang menunjukkan beberapa perkara. Jadi hadis bisa mana Quran, bisa mana khabar. Aduha qaulul salama man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamati faqihan. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hafal umatku 40 hadis dari urusan agamanya, Allah bangkitkan nanti di hari kiamat ia sebagai orang alim. Faqihan, aliman. Rasulullah itu maha barakat. Ujar Rasulullah, siapa hafal 40 hadis urusan agama ini, maka Allah bangkitkan nanti hari kiamat dia sebagai orang yang alim. Wasaniha ma rawa Abu Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa ballaghaha ghairahu faruba hamili fikhin ghaira faqihin wa ruba hamili fikhin ila man huwa abqahu minhu. Ada lagi hadis Rasulullah, dan Nabi maha barakat, Allah menolongi seseorang yang mendengar ia akan perkataanku lalu ia jaga akan dia, dan lalu ia menyampaikan akan dia kepada orang lain. Artinya orang ini belajar hadis lalu ia sampaikan pulang ke orang lain. Wa ballaghaha ghairahu, Allah tolong orang-orang yang belajar hadis lalu ia menyampaikan ke orang lain. Farubba hamili fikin ghaira faqihin, berapa banyak orang yang membawa ilmu tapi inya kada alim. Tetapi rubba hamili fikin ila man huwa afqahu minhu, dan berapa banyak orang-orang yang membawa ilmu ia akan menyampaikan kepada orang yang lebih alim daripadanya. Wa wajul istidlal bihi min wajhaini, in hadzal khabara, ini kabar dari Rasulullah menunjukkan ala anna riwayat al khabar an Rasulullah martabatun syarifatun wa darajatun aliyatun li anna sahibaha yadkhulu tahta hadhihi du'a. Karena orang yang menyampaikan hadis ini termasuk di daripada doanya Rasulullah SAW, yakni nanti orang itu Allah bangkitkan dalam keadaan menjadi orang alim. Innahu yadullu ala anna al-maqsuda min hadzal khabar innama huwa fahmu maknahu wal ihatatu bi haqiqati walau la dzalika lama kana Rasulullah rubba hamil fikin ghaira fakin wa rubba hamil fikin ila man wa abqa min faidatun wa ma'na wa inda dzalika yadhharu anna hadha syarafa la yasulu lil muhaddisil mahdi bal huwa ghairu hasilin ila liman yaqdiru ala istinbatil ahkam minal akhbari wa haula ilaysu illa ashabus syafi'i. Wal khabaru tsalis bi takriri ma dzakarnahu ma rawahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arham khulafa'i min ba'di. Dan jalan yang ketiga pada menerangkan apa yang telah kami sebutkan, artinya kelebihan daripada
Imam Syafi'i tersebut daripada madhab-madhab yang lain. Seperti ada sabdanya Rasulullah daripada Ali bin Abi Thalib daripada Nabi, ya Allah kasih sayangi khalifah-khalifahku sesudahku. Ada doa Nabi kepada khalifah-khalifah sidin, Allahumma arham khulafai min ba'di. Qalu man khulafa'uka ya Rasulullah. Lalu sahabat bertakun, ya Rasulullah siapa khalifah pian? Sahabat bertakun, khalifah pian itu siapa? Qala qaumun ya'tuna min ba'di, satu kaum nang datang sesudah aku. Bukan sejaman aku tapi sesudah aku. Yatlubuna ahadithi wa sunnati yu'allimuna hannas. Dia menuntut belajar akan hadis-hadisku dan sunnahku, lalu mengajarkan pulang lawan manusia yang lain. Itu khalifahku. Jadi khalifah Rasulullah itu siapa? Orang-orang yang jadi guru, orang-orang yang mengajar, itulah khalifahnya Rasulullah. Orang namanya menyampaikan hadis Rasulullah itu, nah itulah khalifah Rasulullah. Jadi khalifah Rasulullah itu seperti Imam Syafi'i, kan sesudah Rasulullah. Yu'allimuha an-nasa. Wal khabaru rabi', kabar yang keempat, qauluhu yahmilu hadzal imam min kulli yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin aduluhu yanfa'una anhu tahrifal ghalina wa ta'wilal jahilin. Nanti yang membawakan ini ilmu orang-orang yang adil, dan mereka itu yanfauna anhu tahrifal ghalin, mereka menghilangkan daripadanya akan perubahan-perubahan, dan mereka menghilangkan akan takwil-takwil daripada orang-orang jahil. Dan tidak ada ini sifat yang pantas selama-lamanya kecuali dengan illa bi ashabin la yaliku al-badri bi ashabir ra'yi wala bil muhadditsil ajizi anil istibati al-badataban la yatanawalu illa man yatlubul haditha wa yaqdiru ala istibatil ahkam. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali orang yang menuntut ilmu hadis dan ia bisa mengambil hukum-hukum dari hadis tersebut. Jadi mengaji hadis itu bukan sekadar mengaji cuma dari satu hadis, ia bisa mengambil hukum. Di samping menuntut ilmu hadis atau menuntut hadis, mengaji masalah hadis, dan ia bisa mengambil masalah hukum-hukum hadis tersebut atau hukum-hukum Allah di dalam hadis tersebut. Wa yaqdiru ala dzabbi anhu, dan ia kuasa atas lamas di dalam hadis tersebut. Wa madzaka illa ashabus Syafi'i. Ada kitab hadis namanya dari satu hadis Rasulullah itu, di situ banyak pengambilan hukum, seperti kitab Tajridus Sharih, ada hadis Rasulullah, artinya sebutin hadis, lalu di bawahnya itu ada dari hadis yang di atas pengambilan hukum ini. Jadi orang Imam Syafi'i itu
Dari satu hadis sidin banyak istimbat pengambilan hukum daripada hadis Rasulullah tadi. Wasabata bimanda karena anna tasmiyat bi ashabil hadis laysat illa li ashabina asy-syafi'iyah. Wasabata anna hadha tasmiyat dalatun ala mazidil fadli wasyarab wa dhalika yaqtadi taqaddum hadhihi ta'ifah ala sa'iri tawaifi. Wa mimma yadullu ala anna hadha tasmiyah mujibatun li mazidil fadli wasyarab, dan daripada barang menunjukkan atas ini nama mewajibkan bertambah-tambah itu kelebihan dan kemuliaan. Anna kulla ta'ifi siwa hadhihi ta'ifati muntasibuna imma ila rajulin qaddamuhu aw ila aqdin ikhtara'uhu. Adalah setiap ini golongan selain daripada ini golongan mereka bernisbah kepada, ada kalian bernisbah kepada laki-laki yang mereka majukan akan dia atau kepada ikatan yang mereka kerjakan akan dia. Amal qismul awal, adapun bagian yang pertama bakal Jahmiyah, seperti sekte Jahmiyah. Fa innahum intasabu ila ra'isihim Jahm bin Safwan. Jahmiyah ini mereka menisbahkan golongan mereka itu kepada pimpinan mereka, yakni namanya Jahm ibn Safwan. Wal Azariqati fa in muntasabu ila imamihim Nafi' ibnul Azraq. Ada lagi yang disebut dengan Azariqah. Mereka ini disebahkan kepada imam mereka, yakni Nafi' ibnul Azraq. Seperti kita Tariqat Samaniyah yang dinisbahkan kepada Syekh Muhammad Samman Al-Madani, atau Al-Qadiriyah itu yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa Najdah fa innahum intasabu ila ra'isim Najdah ibni Uwaimir. Wal Kisaniyah fa innahum intasabu ila Kisan maula li Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an. Wasabaiyah fa innahum intasabu ila ra'isim Abdullah ibni Saba. Wal Karamiyah fa innahum intasabu ila ra'isim Muhammad ibni Kiram. Wa amal muntasibuna ila aqlin akadhu faqal Qadariyah sumu bidzalika li isbatim al-qadara li anfusihim. Ada namanya sekte Qadariyah. Sekte Qadariyah ini kenapa disebut mereka Qadariyah? Karena mereka menisbahkan, menetapkan itu qadar atau takdir itu li anfusihim, bagi diri mereka itu. Li isbatihim al-qadrah li anfusihim. Wal Jabariyah summa bidzalika biqaulihim innahu la fi'la lahum wa huwa majburuna 'alal fi'li. Ada yang disebut Jabariyah. Jabariyah ini mereka mengatakan mereka tidak punya perbuatan apapun, mereka ini semuanya digagahi oleh Allah Ta'ala. Wal Khawarij sumu bidzalika ismi li khurujihim 'alal imami. Ada lagi yang disebut Khawarij. Mereka itu disebut Khawarij karena mereka keluar itu daripada imam. Khawarij itu mereka tidak percaya kepada para imam. Jika pimpinan itu yang tidak percaya, mereka mengatakan pemimpin itu togut. Mereka punya kelompok tersendiri, disebut Khawarij. Sistem pemerintahan kita ini dipandangannya sistem pemerintahan togut, Khawarij. Warawafid sumu bihadzal ismi li rabdihim ma ajmatil ummatu alaihi.
disebut rawafid atau Rafidhah. Mereka disebut karena mereka meninggalkan ma'ajmatil ummah, barang yang ijma ini para umat. Wa amma ashaburayim faqad laqamu bihadzal laqbi li kaunihim muttabi'ina li ara'i anfusihim. Ada yang disebut ashabur ra'yi, orang-orang yang mempunyai pendapat. Mereka ini diberi gelar dengan ini gelar karena keadaan mereka mengikuti dengan pendapat diri mereka. Jadi mereka ini pakai pikiran, pakai pendapat mereka sendiri. Mereka tidak mengambil Quran, tidak mengambil hadis, tapi pakai pendapat sendiri. Apabila cocok mereka pakai, apabila ada mereka tinggalkan. Wa amma ashabuna, adapun sahabat-sahabat kami, fa inna Allah ta'ala khassahum bihadzal laqbi asyarif adzalika bi anjala kullal ummati mutbigina ala atalqibi bi annam ashabul hadisi fasayyarahum hadzal laqba ansaran li kitabillahil azim wa atba'an li mansusi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-raufir rahim. Fakana hadza dalilan qati'an wa burhanan sati'an ala an hadhihi ta'ifah asyrafu tawaifil Islam wa afdaliha. Dan ini golongan sepaling mulia golongan Islam dan sepaling afdal. Jadi seluruh golongan yang ada nang bubuan ashabul hadis dari Imam Syafi'i atau ashabul ra'yi atau qadariyah, jabariyah, jahmiyah dan nang lain-lainnya, nang paling afdal golongan itu yakni ashabul hadis atau disebut ashabus Syafi'i, itu nang paling afdal. Pain kila. Lalu jikalau orang bertakun lagi ujar Sidin, la naslam anna ashabal hadis hum ashabus Syafi'i, kami masih tidak percaya adalah yang disebut ashabul hadis itu yakni ashabus Syafi'i, karena bal naqulu lil malikiyah, bahkan kami mengata bagi orang yang bermadzhab maliki ayakulu nahnu ahaqqu bihadzal laqbi, ujar orang yang berbada maliki, kami yang berhak dengan ini gelar. Lianna manikan kana alaman nasi bil hadis, karena Imam Malik itu orang yang paling alim manusia masalah hadis. Kalau menghadap ashabul hadis itu ujar orang bermadzhab maliki itu kami, karena Imam Malik itu orang yang paling alim masalah hadis. Aturannya gelar ashabul hadis itu kepada kelompok kami, itu ujar orang-orang pengikut mazhab Maliki. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah, lalu berkata sebagian daripada sahabat Imam Abu Hanifah, bal nahnu aula bihadzal laqbi, ujar mereka lagi kami yang berhak mendapat gelar ini. Lianna naqbalul khabar al-mursal, kami menerima kabar mursal, wa naqlu riwayatul ukhra idza kana mastural hali wa idza kana majulan fa nahnu qabalna hadzal ikhbar wa ashabu Syafi'i la yaqbaluna panun aula bi an takuna ashabal hadisi. Kalau kami ujar orang pengikut Abu Hanifah, kami menerima hadis mursal seperti apabila mastur halnya atau ada tidak diketahui, dan kami menerima akan ini kabar. Sedangkan pengikut atau mazhab Syafi'i dia tidak menerima akan hadis mursal tersebut, dan kami lebih utama kami disebut sebagai ashabul hadisi.
Salimna anna hadzal laqba mukhtasun bi ashabi syai' lakin la naslam bi anna hadzal laqba ismu madhin wa syaraf wa dalil alaihi anna katsiran minal mutakallimina wal fuqaha yulaqabuna ahlal hadis bi annahum ahlul haswi wa qad yulaqabunahum bi sana'iyya wa qad yaquluna fihim innahum zawamilu asfar wahmalu aqasisa wa hikayatin wa rubbama qara'a qala ta'ala mathalul ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathal himar yahmilu asfara. Wal jawab ani su'alil awal inna bayana bidalaili dhahira anna hadzal laqba maqsud min ashabi Syafi'i wa amma ashabu Malik wa Ahmad wa Ishaq fala niza'a annahum ashabul hadis. Dan jawaban yang pertama, soal pertama kami menjawab dengan beberapa dalil yang nampak adalah ini gelar khusus dengan sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Adapun sahabat dari Malik, Imam Ahmad dan Ishaq, kami tidak membantahi mereka itu ashabul hadis, ahli hadis. Wa arbabu riwayatil katsira, dan mereka banyak mempunyai riwayat. Illa inna bayyana anna alladhi yarwi al-khabara wa yaqdiru ala istibatil ahkam minhu wa yaqdiru ala daf'il mata'ini wa subhati anhu fa innahu yakunu aula bihadzal laqbi mimman la yakunu kadzalika. Bujur mereka pengikut Imam Malik tersebut mereka ahli hadis. Tetapi annalladzi yarwil khabara, bahwasanya yang meriwayatkan ini kabar, dia kuasa atas mengambil itu hukum daripada dan kuasa atas menolak segala celaan dan kesyubhatan daripadanya. Dan hanya saja ada yang lebih utama dengan ini gelar. Artinya kalau Imam Syafi'i sidin di samping ahli hadis, dari satu hadis itu sidin kawa mengambil hukum. Yang lain jadi sidin ahli hadis juga, tapi sekedar tahu ahli hadisnya, tapi tidak bisa mengambil hukum dari hadis tersebut. Wa amma ashabah bayanibah bahwa an ghayatil mu'di hadzal laqbi li'annahu lamma kana madhabu anal qiyasa muqaddamun ala khabar maka bayaliku bi hadzal laqbi, bahwasanya adalah madhab Imam Abu Hanifah, mereka lebih mendahulukan qiyas daripada khabar. Pakai bayak bi hadzal laqbi, mereka tidak pantas mendapat gelar ini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina